Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini materi kita mengenai struktural genetik. Struktural genetik adalah metode penelitian sastra yang menganalisis tidak hanya pada sisi intrinsiknya, tetapi juga unsur-unsur pembangun yang berada di luar karya sastra. Unsur di luar karya sastra yang digali adalah aspek pengarangnya dan situasi sosial yang melatar belakangi karya sastra tersebut dilahirkan. Nah, setelah kita memahami pengertian dari struktural genetik, sekarang kita akan membedah suatu karya sastra yang di sini saya akan mengambil salah satu contoh sebuah novel yang dikaitkan dengan unsur pengarangnya. Novel yang saya ambil di sini berjudul Habibie dan Ainun. Novel Habibie dan Ainun ini ditulis oleh mantan Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau sering kita kenal dengan B.J. Habibie. Alasan Bapak B.J. Habibie menulis novel ini karena kisah novel tersebut banyak mengisahkan perjalanan hidupnya dengan sang istri, Hasri Ainun Habibie. Novel ini diterbitkan pada tahun 2010 dengan genre biografi dan jumlah halaman 321. Pada saat itu, Bapak Habibie tenggelam dalam kesedihan dan bahkan sempat depresi dan nyaris gila karena kematian sang istri pada tanggal 22 Mei tahun 2010 di München, Jerman. Bapak Habibie baru mengetahui bahwa sang istri menderita kanker ovarium 2 bulan sebelum istrinya meninggal, dan hal itulah yang membuat dirinya menjadi syok. Beberapa waktu berselang setelah kematian Ibu Ainun, Bapak Habibie masih linglung. Suatu hari pada pukul 2.30 dini hari, masih dengan pakaian tidurnya, Bapak Habibie berjalan kaki di sekeliling rumahnya. Ia menangis seperti anak kecil yang mencari ibunya. Orang-orang sekitarnya pun mengkhawatirkan keadaannya pada saat itu. Kemudian Bapak Habibie berkonsultasi dengan profesor dokter yang telah menjadi langganan keluarganya. Hal hasil dari pemeriksaan itu menyatakan bahwa hubungan Bapak Habibie dan Ibu Ainun terlalu dekat. Psikosomatis malignan istilahnya. Sehingga Bapak Habibie tersebut tenggelam dalam kesedihannya. Menurut tim dokter, Bapak Habibie jika dia tidak mengikuti atau tidak melakukan hal atau kegiatan dalam sehari-hari, dia bisa mengikuti jejak sang istri. Maka dokter pun memberinya 4 saran, yang mana saran pertama adalah Bapak Habibie dirawat di rumah sakit jiwa. Yang kedua, Bapak Habibie bisa tetap di rumah, tetapi ada tim dokter dari Indonesia dan Jerman yang ikut merawatnya. Ketiga, Bapak Habibie dianjurkan curhat kepada orang-orang yang terdekat dengan Bapak Habibie dan juga mendiang istrinya Ibu Ainun. Dan yang keempat atau saran terakhir, dokter menyarankan agar Bapak Habibie dalam kegiatan sehari-harinya itu menulis. Nah, setelah mendengar beberapa saran dari dokter, akhirnya Bapak Habibie memutuskan untuk memilih saran keempat, yaitu menulis. Setelah melakukan saran dari dokter yaitu menulis, akhirnya hal itu membuahkan hasil, sehingga pelan-pelan Bapak Habibie dapat menenangkan dirinya dengan cara menulis. Dan akhirnya buku yang ditulisnya dengan judul Habibie dan Ainun itu pun laris manis di kalangan masyarakat. Bahkan buku ini telah dicetak ke dalam beberapa bahasa selain bahasa Indonesia tentunya, yakni seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jerman. Dan dengan judul yang sama, buku ini pun diangkat menjadi film dan menyedot jutaan penonton, yang mana filmnya diperankan oleh Reza Rahadian dan juga Bunga Citra Lestari. Oke teman-teman semuanya, itulah materi kita pada hari ini mengenai struktural genetik. Jangan lupa di subscribe, like,
komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya.